Halo semuanya, kali ini kita akan membahas film yang berjudul Return to Blue Lagoon. Sebelum kita mulai, kita ingatkan kalau video ini mengandung full spoiler. Film ini adalah lanjutan dari film yang berjudul The Blue Lagoon, di mana ada dua pasangan yang terdampar dan terpisah dari keluarga mereka selama 15 tahun akibat kecelakaan kapal. Sepasang sepupu itu berusaha bertahan hidup di sekitar pulau di Pasifik Selatan. Mereka tumbuh besar tanpa panduan pengetahuan selama 15 tahun. Seiring berjalannya waktu, akhirnya mereka tumbuh dewasa dan mereka belajar sendiri kehidupan seksual. Mereka akhirnya melakukan hubungan seksual dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka belajar sendiri dalam membesarkan anak itu. Suatu hari, mereka terpaksa pergi ke sisi pulau karena ada badai. Mereka menaiki perahu dan berlayar tanpa tujuan. Hingga akhirnya, mereka menyerah dan mereka memutuskan untuk memakan buah beri beracun dan mati bersama. Setelah itu, kapal penyelamat menemukan mereka dari jauh dan ternyata anak mereka masih hidup. Seorang janda beranak satu bernama Sarah memutuskan untuk mengadopsi anak laki-laki itu. Setelah mengadopsi anak itu, Sarah memberi nama Richard kepadanya dan mereka melakukan pemakaman kepada orang tua Richard dengan membuang jenazahnya ke dalam air. Richard akhirnya hidup bersama Sarah dan putrinya Lily. Hingga pada suatu ketika, seorang dokter melapor kepada kapten bahwa ada penyakit menular di atas kapal. Ternyata ada seorang penumpang yang membawa penyakit kolera ke kapal itu. Dokter itu memohon agar kapal segera berlabuh dan mencari pertolongan. Namun, kapten tidak menyetujuinya karena tidak ada pelabuhan yang akan menerima kapal yang sudah terinfeksi virus. Akhirnya, mereka hanya memiliki satu pilihan, yaitu tetap tinggal sampai penyebaran virus kolera itu mereda. Sementara itu, kapten merasa kasihan pada Sarah dan kedua anaknya. Kapten menyarankan mereka agar segera meninggalkan kapal dengan perahu kecil. Mereka berharap agar Sarah dan anaknya bisa selamat dari virus yang tersebar di kapal. Kapten pun terpaksa mengirim mereka pergi dengan salah satu kru yang bernama Carney. Setelah berlayar selama beberapa hari, anak-anak Sarah mulai kehausan dan wanita itu meminta air kepada Carney. Namun sayangnya, Carney menolak karena seharusnya Sarah meninggalkan Richard karena ia bukan putra kandungnya dan Sarah bisa memberikan putri kandungnya ASI. Beberapa hari berlalu, anak-anak itu kembali meminta air minum. Namun, Carney tetap tidak mau dan ia ingin menyimpan air untuk dirinya sendiri. Carney malah menyarankan untuk membuang anak-anaknya agar bisa menghemat air. Di saat yang sama, Sarah memperhatikan tongkat runcing yang ada di sampingnya. Saat Richard menangis, Carney yang terganggu ingin membuangnya dari kapal. Namun, Sarah langsung memukul pria itu dari belakang hingga pria itu tewas. Sarah membuang jenazah Carney dari kapal dan ia kembali merawat anak-anaknya. Beberapa jam kemudian, mereka melihat sebuah pulau dari kejauhan.
Sarah kemudian membawa anak-anak ke pulau itu dan ia mengikat kapal ke pohon. Kemudian Sarah menemukan buah kelapa dan langsung memberikannya kepada anaknya. Setelah itu, mereka berjalan di sekitar pulau untuk mencari makanan. Sarah berhasil menemukan sumber air dan mereka juga menemukan pohon pisang. Look, bananas. There's some bananas. Yes, bananas. Come on, Richard. Setelah beristirahat, tiba-tiba hujan lebat turun sehingga mereka kehujanan. Sarah berusaha melindungi anak-anaknya dengan selimut. Saat hujan reda, mereka kembali memeriksa areal hutan di pulau itu. Tiba-tiba, Richard berlari ke sebuah pondok yang ditinggalkan pemiliknya. Richard langsung masuk dengan menaiki tangga dan ternyata Richard sangat mengenali pondok yang terbengkalai itu. Your mama's gone. Ternyata pondok tersebut adalah tempat tinggal Richard bersama orang tuanya sebelum mereka pergi dari pulau itu. Setelah itu, mereka pergi keluar untuk membuat tumpukan api unggun sebagai persiapan sinyal bagi kapal penyelamat. Kemudian, Sarah berusaha menangkap ikan sebagai santapan makan malam mereka. Pada malamnya, Sarah mendengar suara berisik dari kejauhan. Kemudian, ia menemukan kertas yang ditulis tangan oleh orang tua Richard. Ternyata, di pulau itu ada suku pedalaman yang akan datang setiap 3 bulan sekali. Setelah tinggal cukup lama di pulau itu, kedua anak itu mulai tumbuh besar dan Sarah dengan sabar mengajari kedua anaknya tersebut cara bertahan hidup. Suatu hari, Lily mengeluh bahwa tubuhnya sangat berbeda dari tubuh Richard. Sarah pun mengajari kedua anaknya tersebut tentang perbedaan laki-laki dan perempuan. Sarah juga mengajari mereka tentang kehidupan, agama, dan hubungan interaksi sosial. Sarah juga secara khusus mengajari Lily tentang perubahan tubuh dari wanita dan tahapan kodrat wanita seperti menstruasi dan melahirkan. Akhirnya, mereka sudah terbiasa tinggal di pulau itu dan Sarah terus mengajari anak-anaknya dengan penuh kasih sayang. Suatu ketika, Sarah terserang penyakit pneumonia akut. Tubuh wanita itu sangat lemah sehingga ia menyadari bahwa ia akan segera mati. Sarah kemudian memberitahu anak-anaknya tentang penyakitnya dan ia membawa mereka ke sebuah bukit tempat ia ingin dikubur. Sarah juga meminta mereka untuk menulis batu nisan di atas kuburannya nanti. Akhirnya, Sarah menghembuskan nafas terakhirnya sehingga Richard dan Lily memakamkan Sarah seperti yang ia perintahkan sebelumnya. Enam tahun kemudian, anak-anak itu tumbuh menjadi remaja dan tubuh mereka mulai mengalami perubahan. Suatu pagi, Richard bangun dan bersiap memakan sarapan yang telah disajikan oleh Lily. Karena hari itu adalah hari Paskah, mereka bersiap untuk bermain mencari telur Paskah yang telah diajarkan oleh ibu mereka.
Selang beberapa waktu, akhirnya Lily memenangkan perburuan dan ia meminta hadiah kemenangan dari Richard. Richard kemudian pergi berenang untuk mencari mutiara sebagai hadiah kemenangan Lily. Richard, you were down there so long. What were you doing? Lily sangat senang dengan hadiah itu dan ia masuk ke pondok untuk mencoba memakai mutiara tersebut. Di saat yang sama, Richard diam-diam menyelinap dan mengintip Lily. Suatu hari, saat Richard terlihat bermain dengan ikan hiu, Lily menegurnya karena permainan itu sangat konyol dan berbahaya. I don't understand why you have to. Hal tersebut membuat Richard marah dan mengatakan bahwa Lily lebih konyol karena selalu melihat dirinya sendiri di cermin. Well, it's different now. Lily akhirnya memperingatkan Richard untuk tidak pernah lagi mengintipnya saat telanjang. Keesokan paginya, Lily mengalami menstruasi. Ia langsung memberitahu Richard tentang hal itu dan ia mengingatkannya apa yang telah dikatakan ibu mereka. Keesokan harinya, Lily juga melihat Richard mengalami mimpi basah pertamanya. What happened to it? Gets away all the time now. None of your business. Nothing's ever gonna be the same. Nothing's the same around here anyway. Kedua pasangan itu mulai sensitif setelah sama-sama mengalami pubertas dan mereka mulai sering bertengkar. Lily merasa terganggu karena banyak hal yang sudah berubah di antara mereka berdua. Lily kemudian pergi berkunjung ke makam ibunya untuk berdoa. Kemudian, Lily sadar bahwa Richard ternyata sudah memperhatikannya dari tadi. Hal itu membuat Lily marah dan langsung menegur Richard. Richard juga kesal dan ia pergi meninggalkan Lily. Akhirnya, Richard pergi ke bagian terlarang di mana ia melihat penduduk pribumi sedang melakukan sebuah ritual. Saat bersembunyi, salah seorang dari suku tersebut memergoki Richard dan ia segera berlari kembali ke Lily. What happened? Ternyata, Lily yang ketakutan juga sedang mencari Richard. Mereka akhirnya membersihkan diri dan Richard mulai menceritakan semua yang ia lihat. Kedua pasangan itu mulai menyadari bahwa mereka saling jatuh cinta dan akhirnya mereka memutuskan untuk menikah. With this ring, I thee wed. This ring. I thee wed. And now we're. Suatu hari, saat mereka bermain di tepi air, mereka melihat sebuah kapal datang. It's 8 people. Kapten Hilliard dan anak buahnya Quinlan turun dari kapal dan mereka langsung disambut oleh Richard dan Lily. I'm Lily, and I'm ready for you to take us back to civilization. Captain Jacob Hilliard, master of the trade wind. Well, we're in need of fresh water. Our casks are fouled. If you don't mind covering yourself, I'll get my daughter. Kemudian, Hilliard memperkenalkan putrinya Sylvia. Saat makan malam, Hilliard memberitahu bahwa tujuan mereka adalah ingin mengisi persediaan air minum dari pulau itu. Richard kemudian memohon agar mereka ikut dibawa pergi dari pulau itu. Selama makan malam,
Sylvia terlihat mulai tertarik pada Richard dan ia terus mengobrol dengan pria itu. Sementara itu, Quinlan justru tertarik melihat mutiara milik Lily. You can take us with you. Let's come to the north side of the island. There's a burial ground there. Keesokan paginya, Hilliard memberikan pakaian kepada Richard dan Lily. Hairbrush and combs, powder puff. You do look handsome in your boulevard suit. Setelah itu, Hilliard memerintahkan krunya untuk mengisi air tawar dari pulau itu. Pada malam harinya, Richard dan Lily menari di depan Sylvia. Sylvia kemudian mengajari Richard cara menari yang benar. Richard menari bahagia dengan Sylvia dan hal itu membuat Lily mulai cemburu. Lillian's gonna have to brush up on her manners. Keesokan paginya, Lily mencoba berdandan seperti Sylvia agar Richard menyukainya. Namun sayangnya, wanita itu malah terlihat seperti kuntilanak sehingga Richard pergi meninggalkannya. Saat bersama Sylvia, Richard mengajari gadis itu cara menangkap ikan. Di kesempatan tersebut, Sylvia mencoba merayu pria itu. Ternyata, Richard sangat setia dan ia mengungkapkan bahwa hatinya hanyalah milik Lily. Hal tersebut membuat Sylvia marah dan menamparnya. Di sisi lain, Quinlan sedang mengintip Lily saat wanita itu sedang mandi. Pria itu meminta paksa mutiara Lily dan membawa gadis itu kembali ke pondoknya. Ternyata, Quinlan juga ingin memperkosa Lily. Beruntungnya, Richard tiba dan langsung menghentikan Quinlan. Quinlan yang tidak terima mulai mengejar Richard yang masuk ke dalam laut. Richard yang menguasai daerah tersebut berhasil membawa Quinlan ke areal yang dipenuhi hiu. Akhirnya, Quinlan tewas disantap oleh hiu. Setelah kejadian itu, Richard mendatangi Lily untuk meminta maaf. Richard juga memberitahu bahwa Hilliard akan meninggalkan pulau pada keesokan paginya. Namun ternyata, Lily sudah tidak mau meninggalkan pulau itu karena ia takut orang-orang di luar sama jahatnya dengan Quinlan. Lily juga memberitahu bahwa ia sedang hamil dan ia ingin membesarkan anak mereka di pulau itu. Kedua pasangan itu akhirnya memutuskan untuk tinggal di pulau itu. Mereka berdua akhirnya membesarkan anaknya di sana dengan damai. Dan film pun selesai. Baiklah teman-teman, bagaimana tanggapan kalian tentang film ini? Saya tunggu di kolom komentar ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kita. Terima kasih.